Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pod Berenam, podcast berenam. Yeay. Ya, di podcast kali ini, Sobat Sastra, kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di psikologi sastra. Tapi sebelumnya, dengan saya Alifia Hilda Rahmi, NIM 190 210 42 032 sebagai host pada podcast kali ini. Kemudian saya sebenarnya memang tidak sendirian seperti itu dan ditemani oleh teman-teman saya yang ada di dalam Zoom ini. Silakan terlebih dahulu teman-teman. Iya, bagus. Di podcast kali ini sebelumnya Alifia mau kepengen teman-teman yang ada di Zoom ini perkenalan terlebih dahulu karena menurut peribahasa tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang biasanya ditinggal. Tapi kebetulan kita bukan orang-orang yang meninggalkan pas waktu sayang-sayangnya. Jadi bakalan aman sampai akhir ini podcast, insya Allah. Dan untuk itu silakan teman-teman, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo Sobat Sastra semuanya. Perkenalkan, nama aku Maufirdus Saada, biasa dipanggil Saada dengan NIM 190 210 402 039. Oke, halo Sobat Sastra semua. Perkenalkan, nama aku Hilda Fikria, bisa dipanggil Hilda. Aku NIM 1902 10 40 2019. Hai Sobat Sastra, perkenalkan nama saya Irmaniatus Solehah dengan NIM 1902 1040 2014. Hai Sobat Sastra, perkenalkan nama saya Rahma Safilatul Laili, NIM 2026. Oke, karena sudah perkenalan semua, jadi langsung aja ke intinya. Tapi sebelum itu, Alifia mau bilang kalau misalnya ini dilakukan secara daring, jadi apabila nanti di tengah-tengahnya itu ada kesalahan teknis atau hal-hal yang kurang berkenan seperti suara ramai, kemudian ada sesuatu yang sinyal-sinyal yang kurang baik, jadi kalau misalnya sinyalnya error, nanti bakalan error juga. Karena perlu diketahui Sobat Sastra, Alifia lagi ada di Jember dan teman-teman Alifia ada di luar Jember, bukan luar planet ya. Kalau Hilda di Wangi. Ya, sama Irma ya. Iya, benar. Kalau Rahma di mana mah? Saya di Probolinggo. Iya, di Probolinggo. Raganya, hatinya nggak tahu di mana ya. Oh my God. Kalau Mahfudotus ada di? Aku di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Jadi ini berkumpul secara daring untuk membahas tentang yang menjadi perbincangan kali ini adalah analisis struktur kepribadian Sigmund Freud pada cerpen Supri dan Tamu yang Menjengkelkannya, karya Panisi. Jadi sebelum ke inti dari pembicaraannya sebelumnya, Alifia mau kepengen tahu sebenarnya secara garis besar cerpen ini membahas tentang apa sih begitu. Untuk teman-teman silahkan untuk dijelaskan terlebih dahulu secara detail. Baik, biar saya aja yang menjelaskan gambaran besar dari cerpen ini. Baik, di sini kami mencoba untuk mengkaji unsur-unsur psikologi dalam cerpen yang berjudul Supri dan Tamu Menjengkelkannya. Cerpen ini merupakan karya dari Pasini yang diterbitkan oleh Republika pada tanggal 27 September 2020 lalu. Secara garis besar, cerpen ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Supri yang diceritakan baru saja pindah rumah di suatu kawasan tertentu. Supri memiliki tetangga baru, yaitu lelaki tua yang sudah lanjut usia. Namun, kebiasaan lelaki tua ini meninggalkan kesan yang menjengkelkan kepada Supri dan keluarganya. Pasalnya, lelaki tua ini selalu berkunjung ke rumah Supri tidak tahu waktu. Misalnya, si lelaki tua ini sering datang
dan sering bertamu, sering berkunjung saat pagi buta, saat sore hari, bahkan pada malam hari. Seperti pada orang tua umumnya, lelaki tua ini selalu berkomentar apapun yang dia lihat pada aktivitas keluarga Supri. Hal ini membuat Supri dan keluarganya merasa jengkel. Beberapa tahun kemudian, istri Supri meninggal, dan Supri ikut anaknya tinggal di kota. Pada kala itu, anak Supri sudah sukses dan kaya raya, sehingga anak Supri disibukkan dengan pekerjaannya, sehingga urusan orang tua dia pasrahkan kepada pembantu di rumahnya. Setelah bertahun-tahun, Supri tidak pernah bertemu lagi dengan lelaki tua yang menjengkelkan itu. Namun dari waktu ke waktu, Supri merasa sangat rindu kepada lelaki tua itu. Ia pergi untuk mencarinya. Supri baru sadar, ternyata dia bisa melihat bahwa lelaki tua itu adalah cerminannya saat ini. Namun nasib Supri kurang beruntung, pasalnya lelaki tua menjengkelkan itu sudah tiada lagi, alias lelaki tua itu sudah dipanggil Israel, meninggal dunia, seperti itu. Oke, terima kasih Rama atas penjelasannya mengenai secara garis besar isi dari cerpen Supri dan tamu yang menjengkelkan itu. Kemudian selanjutnya sebenarnya ada baiknya kita memahami terlebih dahulu teori dari struktur kepribadian, lebih tepatnya pada pemikiran Sigmund Freud. Silahkan, siapa yang akan menjelaskan? Aku Datu. Oke, jadi struktur kepribadian itu masuk ke dalam teori psikoanalisis yang juga dicetuskan oleh Sigmund Freud pada tahun 1900-an. Nah, teori psikoanalisis ini sangat berhubungan erat dengan aspek psikologi dalam diri manusia. Maka dari itu, teori psikoanalisis ini dijadikan sebagai dasar ilmu psikologi sampai sekarang. Nah, ilmu atau teori psikologi yang sangat dominan di dalam suatu karya sastra itu adalah teori yang dicetuskan oleh Sigmund Freud ini, dan menurutnya kepribadian manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ID, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada superego. Saya jelaskan yang pertama dulu ya, yaitu ID. Jadi ID itu merupakan kepribadian asli dari diri manusia yang dibawa sejak lahir, dan ID ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya kesenangan. Jadi dia selalu berusaha berada dalam lingkup kesenangan dan selalu berusaha untuk menjauhi atau menghindari ketidaknyamanan dalam dirinya. Kemudian ID ini juga berhubungan erat dengan suatu keinginan yang menggebu-gebu dalam diri manusia mengenai suatu hal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ego. Nah, ego ini merupakan pelaksana dari suatu kepribadian, dan ego ini memiliki 2 tugas utama. Tugas yang pertama adalah memilih stimulus mana yang nantinya akan direspon. Kemudian tugas yang kedua adalah menetapkan kapan nih akan merespon stimulus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah superego. Nah, superego ini dapat juga dikaitkan dengan aspek moral. Dan aspek moral ini juga dapat dijadikan landasan sebagai dasar untuk melawan yang namanya ID dan juga ego. Seperti itu, Olivia. Oke, sungguh jelas ya penjelasan dari Mahfudoto Saada. Tadi dijelaskan secara intinya itu adalah bahwa struktur kepribadian Sigmund Freud itu terbagi menjadi 3 aspek seperti itu kan. Yang pertama ada id atau ID, kedua ego dan superego. Baiklah, kita langsung saja masuk ke intinya mengenai hasil analisis dari struktur kepribadian menurut Sigmund Freud pada cerpen Supri dan Tamu yang Menjengkelkan karya Pasini. Untuk yang pertama, sebenarnya cerpen ini terdapat berapa tokoh sih, teman-teman? Terdapat 5 tokoh, Olivia. Oh, 5 tokoh, boleh disebutkan siapa saja yang masuk di dalam cerpen tersebut, nama-namanya? Baik, untuk tokoh-tokoh dari cerpen Supri dan Tamu yang Menjengkelkan, ada tokoh Supri,
kemudian ada istri Supri, yang ketiga ada anak Supri, kemudian yang keempat ada lelaki tua, dan yang kelima ada pemuda-pemuda. Namun pada tokoh pemuda-pemuda ini tidak dianalisis karena di dalam cerpen tersebut hanya dijelaskan secara sekilas saja, sedikit. Kurang lebihnya seperti itu, Alivia. Oke, sebenarnya ada 5 tokoh, tetapi yang dianalisis hanya 4. Jadi ada Supri, anak Supri, istri, dan lelaki tua itu. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke hasil analisis dari tokoh si Supri ini. Boleh dong penjelasannya bagaimana? Oke, saya akan menjelaskan mengenai struktur kepribadian dari tokoh Supri. Yang pertama akan dibahas adalah mengenai aspek ID-nya ya. Jadi, aspek ID dalam diri Supri ini muncul ketika ia berpindah dari rumah lamanya ke rumah barunya yang berada di suatu perkampungan. Nah, pada saat itu Supri ini merasakan risih karena sikap dari tokoh lelaki tua yang merupakan tetangga barunya itu. Nah, atas kerisian ini, Supri itu memiliki keinginan untuk membuat rencana agar lelaki tua ini tidak sering bertemu dengan dirinya dan juga tidak sering berkunjung ke rumahnya. Keinginan tersebut menjadi dasar atau latar belakang munculnya ID atau naluri dalam diri Supri. Nah, aspek ID ini juga dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Saya bacakan. Dulu kau bilang mau dolan ke rumahku. Simba kan tahu aku sibuk, pulangku setiap hari hampir selalu malam. Ya, minggu kemarin kulihat kau lari pagi, lewat depan rumah. Kupanggil-panggil, kusuruh mampir, malah bablas. Aku denger mbah, tapi malas. Kayak mau dikasih warisan saja kok disuruh-suruh mampir segala, batin Supri. Namun yang terlisan atau yang terucapkan adalah, tidak dengar aku mbah, barengan bunyi klakson mungkin. Seperti biasa, lelaki tua itu tertawa lalu kembali mengayunkan cangkulnya sambil bicara apa saja. Nah, dari kutipan tersebut terlihat jelas ya bahwasanya Supri ini ingin memenuhi keinginannya dengan cara berpura-pura tidak dengar ketika lelaki tua itu memanggil dirinya. Padahal aslinya Supri ini dengar gitu panggilan dari tokoh lelaki tua tersebut. Kemudian yang kedua adalah aspek ego. Nah, sebagai manusia biasa, Supri ini memiliki ego sama seperti kita nih Sobat Sastra. Jadi egonya tersebut muncul ketika keinginan Supri yang berupa rencana tadi tidak membuahkan hasil sama sekali. Jadinya Supri ini memiliki tekad untuk semakin menaikkan keinginannya lagi dari mulai yang awalnya membuat lelaki tua itu tidak sering bertemu dengan dirinya menjadi tidak mau bertemu dengan dirinya sama sekali seperti itu. Nah, sosok aspek ego ini juga dapat terlihat di dalam kutipan berikut ini. Ia juga bilang akan meminta kesembuhan pada doa yang dipanjatkan selepas sholat. Lalu, lelaki tua itu benar-benar pulang tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Supri sekeluarga yang kemudian sibuk bersenda gurau di depan televisi, menertawai lelaki tua yang kakinya menginjak kotoran kerbau dalam drama komedi di layar kaca. Nah, pada kutipan tersebut terlihat jelas ya bahwasanya Supri ini ingin memberikan efek jera pada tokoh lelaki tua tersebut agar tidak menemui dirinya lagi dan juga tidak berkunjung ke rumahnya lagi. Dan keinginan Supri ini akhirnya membuahkan hasil. Jadi sosok lelaki tua itu benar-benar tidak pernah berkunjung lagi ke rumah Supri dan lelaki tua ini seperti merasa kecewa gitu dengan apa yang dilakukan oleh Supri dan juga keluarganya. Dan kemudian tanpa rasa menyesal, Supri ini malah melanjutkan menonton sebuah drama di layar kaca bersama keluarganya. Yang ketiga itu adalah super ego. Nah, meskipun Supri ini memiliki sifat kekeh terhadap keinginannya dan juga ego yang sangat tinggi tadi, tetapi Supri ini memiliki kesan yang baik dalam beretika di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut terlihat ketika Supri selalu bersikap baik pada warga setempat dengan memberikan senyuman dan juga bertutur kata dengan ucapan yang sangat sopan. Hal tersebut juga terlihat dalam kutipan berikut ini. Main-mainlah kalau sempat, tawar lelaki tua itu sebelum kemudian tertawa.
Awalnya Supri kira karena ada sesuatu yang lucu dan ia berusaha mencarinya. Keringatnya bak bau cucian direndam seminggu lamanya. Ketika tidak menemukan sisi lucu, Supri nyaris tersinggung dengan tawa lelaki itu. Namun, dengan segera ia ingat pada kepentingan menanamkan kesan. Maka, ia berusaha untuk mengimbangi dengan senyum saja agar terlihat berkaitan. Nah, kutipan di atas ini memperlihatkan bahwasanya Supri ini tetap mempertahankan untuk memberikan kesan yang baik pada orang lain sekalipun ada sesuatu yang menyinggung dirinya. Supri ini menunjukkan dengan tetap memberikan senyum pada lelaki tua tersebut meskipun aslinya Supri ini tersinggung ya dengan tawa yang diberikan oleh lelaki tua tersebut. Gitu Olivia. Penjelasan yang cukup jelas, Ada, terima kasih. Jadi di dalam tokoh si Supri ini mengandung 3 aspek, yaitu ID, super ego, dan ego. Meskipun egonya Supri ini sangat tinggi, tetapi terakhirnya atau akhirnya si Supri ini memiliki super ego yang bisa memperlihatkan kebaikan, sisi-sisi baik dalam dirinya. Seperti itu. Betul begitu, Sada? Betul sekali. Oke, langsung saja kita beranjak dari Supri ke keluarga Supri yang lain, yaitu ke istri Supri. Hasil analisisnya dijelaskan oleh... Oke, akan saya jelaskan ya. Oke, Hilda, dipersilahkan. Oke, tokoh selanjutnya yaitu istri Supri. Nah, aspek yang pertama yaitu tentang ID. Nah, dalam tokoh istri Supri ini, ID-nya dapat bagaimana ia menawarkan makanan. Nah, ID di sini sudah dijelaskan di awal bahwa ID merupakan bawaan dari lahir dan merupakan suatu keinginan yang dimana apa itu hanya ingin menganu kesenangan. Nah, dalam cerpen tersebut, dalam cerpen Supri dan Tamu yang Menjengkelkan ini terdapat kutipan yang menunjukkan bagaimana istri Supri menawarkan makanan sebagai berikut. Istri Supri menawarinya ikut makan malam dan diterimanya. Hitung-hitung sebagai imbalan karena telah membantu. Mengganti terima kasih yang lebih sopan daripada memberinya uang. Nah, di sini ada kata makan. Nah, makan juga merupakan bagian dari manusia yang dimana suatu kebutuhan ya dari lahir yang harus terpenuhi juga. Nah, dari kutipan cerpen tadi menggambarkan betapa besarnya ID yang ada dalam diri tokoh istri Supri. ID dalam diri istri Supri terlihat pada saat ia mencoba untuk menawari makan kepada tetangganya tersebut yang telah membantunya. Alih-alih memberi uang, lebih baik menawari makan sebagai suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Nah, aspek yang selanjutnya itu ada ego. Nah, sini pada tokoh istri Supri ini seperti biasa ya, para ibu-ibu itu memiliki ego yang begitu cerewet, bawel seperti itu ya, sobat. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan berikut. Sepulangnya di ambang senja, istri menyambutnya dengan bibir mengumpul di muka. Sebuah keluhan panjang mengiringi secangkir kopi yang disuguhnya. Kau tahu, Pak, risih aku mengiris bawang dikomentari, membuang sampah diikuti. Nah, dari kutipan cerpen tadi, ini menunjukkan bahwa ada unsur ego dalam diri istri Supri, yang digambarkan saat istri Supri mengeluh tentang sikap tetangganya itu, yang apapun yang dikerjakan olehnya selalu diperbincangkan, sehingga hal ini membuat istri Supri merasa risih dengan sikap atau tingkah laku tetangganya tersebut. Nah, aspek yang terakhir yaitu mengenai super ego. Nah, super ego dalam diri istri Supri ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Di ujung kepulangan sang tamu, istri Supri memberi basa-basi permintaan mampir jika kebetulan sedang lewat.
Nah, dalam kutipan cerpen tadi juga menunjukkan adanya unsur superego dalam diri istri Supri, yaitu bersikap sopan, untuk akrab dan juga menyambung kekerabatan. Yang digambarkan bahwa istri Supri memberikan permintaan kepada tetangganya untuk mampir apabila melewati rumahnya. Nah, meskipun hal tersebut hanya basa-basi, namun hal itu menunjukkan sikap yang sopan dan menyambung silaturahmi sesama tetangganya agar hidup rukun. Nah, seperti itu, Alivia. Oke, terima kasih Hilda atas penjelasannya. Sebenarnya yang tadi Hilda jelaskan yang cukup menarik perhatian Alivia adalah ketika menjelaskan tentang ego ibu-ibu seperti itu, yang cerewet, yang ya begitulah ibu-ibu yang kita ketahui bahwa semua ibu-ibu memang seperti itu dan kita sebenarnya memang calon ibu-ibu nanti pada masa depan. Kelihatannya senyum-senyum ini berarti setuju tentang pernyataan atau hasil analisis dari Hilda. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai dari Supri, kemudian barusan sudah dijelaskan hasil analisis tentang tokoh istri Supri. Untuk itu selanjutnya adalah ada ayah, ada ibu, berarti tentang anak Supri. Silakan dijelaskan untuk teman-teman. Oh, Irma. Iya, benar. Langsung saja. Baik, terima kasih Alivia. Halo Sobat Sastra, pada tokoh anak Supri di sini digambarkan di dalam cerpen itu diceritakan secara sekilas saja. Nah, tokoh anak Supri ini memiliki kepribadian yang mudah tersinggung dan juga dia suka mengadu juga. Dapat dibuktikan pada cuplikan sebagai berikut yang saya bacakan. Dari anaknya, Supri mendapat aduan yang tak kalah menjengkelkan. Lelaki tua itu datang ketika teman-teman kuliahnya bertandang ke rumah. Maksudnya berkunjung ke rumah. Ada saja yang dinilai, laki-laki kok rambutnya gondrong, kemudian perempuan kok merokok sampai mereka tak nyaman dan memilih pulang. Nah, pada cuplikan yang saya bacakan tadi, dapat dilihat bahwa sikap ID, kepribadian ID dan ego pada tokoh anak Supri digambarkan memiliki perasaan yang merasa tidak terima ketika teman-temannya itu dinasehati oleh lelaki tua itu. Muncul di dalam perasaan tokoh si anak Supri ini merasa jengkel. Kenapa lelaki tua itu menasehati teman-teman Supri seperti itu. Nah, dalam perasaan yang tidak terima itu merupakan sebuah naluri yang dimiliki oleh manusia yang disebut ID. Nah, kemudian di dalam ego itu digambarkan seperti ini. Di pemikiran tokoh anak Supri itu berpikiran, ini sikap dari laki tua ini benar atau salah. Terdapat perdebatan di dalam pemikiran si tokoh anak Supri tadi. Nah, kemudian si Supri tetap menilai bahwa laki tua itu menurut dia itu kurang tepat, bahwa salah kalau menasehati teman-temannya seperti itu. Nah, akhirnya alhasil si tokoh anak Supri tadi melakukan tindakan yaitu dengan mengadu kepada ayahnya Supri yang dinamai dengan superego seperti itu. Untuk pada penjelasan tokoh si anak Supri ini tidak dijelaskan secara detail seperti teman-teman yang lain dikarenakan tokoh si anak Supri ini hanya diceritakan sekilas saja. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Irma. Karena mungkin si tokoh anak Supri ini dalam cerpen atau karya sastra yang berjudul Supri dan Tamu yang Mencengkelkan ini dijelaskan secara singkat atau sekilas saja, tidak sebanyak yang keluar dari
Supri ataupun istri Supri. Untuk itu berarti hasil analisisnya itu dilakukan secara menyeluruh melihatnya ya. Iya, benar sekali Alivia, untuk mempermudah. Oke, langsung saja beranjak kepada tokoh yang menjadi momok dalam cerpen ini. Sepertinya yang terakhir ini Rahma yang akan menjelaskan tentang tamu yang menjengkelkan itu sebenarnya siapa sih? Lelaki tua ya? Ya, Nah, Rahma ini tidak sabar sepertinya akan menjelaskan mengenai hasil analisis lelaki tua. Dipersilahkan Rahma. baik. Saya akan menganalisis psikologi dari tokoh lelaki tua yang menjengkelkan, yang menjadi momok tidak menyenangkan dalam cerpen ini. Baik, yaitu yang pertama, ID. ID merupakan energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar. Pada cerpen ini, aspek ID pada laki-laki tua dibuktikan dengan kutipan berikut. Main-mainlah kalau kau sempat. Tawa lelaki itu sebelum kemudian tertawa. Awalnya Supri kira karena ada sesuatu yang lucu dan ia berusaha mencarinya. Pada kutipan tersebut, unsur ID yaitu memiliki sifat dasar yang ramah. Laki-laki tua tersebut menawarkan kepada Supri dan istrinya untuk berkunjung ke rumahnya walau sekedar bermain-main saja. Lalu yang kedua, ego. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian ID. Aspek ego terhadap kepribadian laki-laki tua dibuktikan dengan adanya kutipan, ia membantu Supri membawa beberapa barang yang masih tertinggal di mobil pickup. Ditolak Supri pada awalnya, karena ia tidak mau merepotkan dan lagi pula lelaki itu sudah tua. Pada kutipan tersebut terdapat unsur ego yang merupakan wujud dari pelaksanaan aspek ID, yaitu tolong-menolong. Keramahan laki-laki tua terhadap Supri dibuktikan dengan perilakunya yang ramah dan menolong Supri mengangkat barang-barang pindahannya. Sebenarnya Supri sudah menolak bantuan dari lelaki tua ini karena lelaki tua ini sudah renta dan tua, dan lagi pula Supri juga tidak ingin merepotkan lelaki tua ini. Namun sikap keras kepala laki-laki tua ini memaksa untuk tetap membantu mengangkat barang-barang Supri. Lalu yang ketiga, super ego. Super ego pada hakikatnya merupakan elemen yang mewakili nilai-nilai orang tua atau interpretasi orang tua mengenai standar sosial yang diajarkan kepada anak melalui berbagai larangan dan perintah. Aspek super ego pada kepribadian laki-laki tua terlihat pada kutipan, lelaki tua itu datang ketika teman-teman kuliahnya bertandang ke rumah. Apa saja yang dinilai? Laki-laki kok rambutnya gondrong, perempuan kok merokok, sampai mereka tak nyaman dan memilih pulang. Pada kutipan tersebut menunjukkan adanya unsur super ego, yakni memberikan nasihat atau saran, atau cenderung berkomentar. Lelaki tua tersebut memberikan komentar kepada teman-teman dari anak Supri bahwa perempuan tidak seharusnya merokok dan laki-laki rambutnya tidak boleh panjang. Nasihat lelaki tua ini, komentar lelaki tua ini merupakan hasil interpretasi dari nilai-nilai orang tua menurut standar sosial. Seperti itu. Alivia. Oke, terima kasih Rahma atas penjelasannya. Dari yang dijelaskan Rahma barusan, sebenarnya tokoh lelaki tua ini memiliki sifat yang baik, tetapi mungkin interpretasinya terhadap orang lain itu karena terlalu baik, jadi orang lain itu risih seperti itu ya, mungkin ya. Ya, terlalu berlebihan. Iya, terlalu berlebihan. Memang kalau misalnya hal-hal yang berlebihan itu memang tidak baik ya, Sobat Sastra. Oke, selesai sudah dibacakan atau dijelaskan tentang hasil analisis dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerpen Supri dan Tamu yang Menjengkelkan karya Pinangsi ini. Berarti karena sudah selesai semua dibacakan, itulah tanda berakhirnya dari podcast ini. Untuk itu, sebelum podcast ini benar-benar ditutup, semoga Alivia berdoa agar ilmu yang kita bagikan ke teman-teman atau sobat sastra bisa bermanfaat, dijadikan tambahan wawasan ataupun lebih kepada bisa menarik hati sobat sastra untuk mencintai
sastra Indonesia, seperti itu. Untuk itu, usai sudah, saya Alivia Hilda Rahmi selaku host dan teman-teman sebagai perwakilan memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dari awal sampai akhir podcast ini. Semoga Sobat Sastra yang melihat di layar kaca, baik di PC ataupun di HP ataupun di mana saja, dapat berkenan. Beli vakum, Belenggu Astra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sastra. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.